Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel lah. Coba itu kali ini saya ingin membuat kitchen set knockdown dengan sistem knockdown yang pastinya bisa dibongkar pasang ya. Dan ini full rangka ya. Dan tadi itu saya potong triplek bekas ya. Sisa-sisa itu saya potong dengan lebar 4 cm. Lalu saya potong lagi ya dengan sesuai ukuran 90 cm. Nah, ini saya potong lagi untuk bagian rangka-rangkanya ya, tengah bagian rangkanya. Kalau 4 cm ya diukur aja biar 35 cm 35 cm. Nah, lalu saya rangka menggunakan lem putih dan staples seperti ini ya. Saya rangkanya seperti ini aja. Itu untuk bagian bodi kanan dan bodi kiri ya. Bodi alas atas dan alas bawah juga sama. Saya rangka seperti ini dulu awalnya. Setelah saya rangka, saya tempelkan triplek tebal 4, baru saya cuci. Gini cara langkahnya, seperti ini aja. Satukan bagian ujung-ujung dan kita ratakan menggunakan yang kita anggap rata lah, entah itu kayu ataupun pakai siku juga bisa. Yang penting kita yakin itu udah rata, lalu kita pasang, kita kaitkan menggunakan staples seperti ini. Setelah dilem dan staples, jadi lem dan staples itu adalah satu keharusan, karena kalau dilem dia tidak akan bisa merekat ya, karena tidak ada yang mengikatnya. Nah, staples ini untuk mengikatnya. Jadi udah dilem dan staples itu udah sangat kuat lagi. Cara merangkak seperti ini aja, simple. Dan cara rangka seperti ini kita bisa menghemat bahan. Jadi kita bisa membuat furniture yang murah lah. Yang murah namun juga tetap kuat ya. Walaupun menggunakan rangka seperti ini tetap sangat kuat ya. Karena dengan menggunakan teknik seperti ini, karena menggunakan plywood itu jadi nggak melengkung. Nah, kita ini konsepnya adalah Japandi. Itulah. Oke, Japandi gitu yang lagi ngetren ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita potong triplek tebal 4 dan melaminto. Saya potong secara bersamaan aja menggunakan jigsaw ya. Karena table saw saya tidak sanggup ya, kebangetan sempit tempatnya, jadi ya kita kali ini menggunakan jigsaw aja. Nanti lebihannya itu nanti kita rapikan menggunakan mata strike bit. Nah, ini kita potong-potong sepanjangnya itulah 90 cm saya buat. Lalu kita pasang ya menggunakan, kita lem dulu sebelumnya, lalu kita paku menggunakan F10 ya. F10 kita paku. Nah, ini saya kasih lem dulu biar dia kuat ya. Karena kalau cukup cuman di paku gitu aja dia kurang gigit, kurang merket ya. Kalau pakai lem udah pasti merket dan gigit banget, jadi kuat. Nah, langsung saya paku aja semuanya. Pakunya zigzag boleh, lurus pun juga boleh. Yang kita yakini dia menjadi lebih kuat itu nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti ini kita paku semua area-areanya, bahkan tengah-tengahnya ya. Bagian tengah itu nanti akan ada kita taruh bracket siku L ya, nanti buat naruh hambalan-hambalannya, jadi bisa ada sekat-sekatnya gitu. Nah, ini saya tandain dulu ya sebelum dilem, lalu saya amplas sedikit kalau ada debu kotor biar nanti pas dilem juga nempel merekat. Nah, seperti ini. Kalau sisa lem juga sama, menggunakan kapi seperti ini yang saya potong-potong ya bagian ujungnya kayak membentuk sisir gitu, tapi membentuk gigi gitu ya. Jadi ada, nanti pas lemnya itu ditempel,
dia ada bagian yang tipis dan tebal, tipis dan tebal. Jadi seperti itu. Jadi akan kuat lah buat nempel. Karena saya pernah melepas HPL ya, melepas HPL yang udah dilem, yang udah kering dan udah lama itu bagian yang paling tersusahnya itu adalah bagian lem yang tebal ya. Nah, dia masangnya pun seperti itu tekniknya, tebal tipis tebal tipis. Tapi jangan terlalu tebal banget ya, karena nanti dia tidak nempel malah kalau terlalu tebal. Maksudnya tebal itu juga standar. Nah, kita kasih lem semuanya ya, 2 muka, karena ini menggunakan lem kuning. Ya, kita lem kedua sisi, lalu kita diamkan dulu beberapa menit ya, beberapa saat biar dia agak kering sentuh, baru nanti ditempel. Jangan pas lagi basah-basah kayak gini nih, nggak akan nempel. Pernah saya waktu awal-awal nyoba-nyoba, saya nggak tahu caranya ya. Saya coba aja sama satu aja saya tempel menggunakan lem. Langsung saya tempel gitu aja. Ya, bisa sih bisa, tapi nggak kuat bener. Nggak nempel. Jadi memang cara penggunaan lem kuning itu seperti ini ya. Dua-duanya harus dilem. Ini untuk bagian dalam kita menggunakan melaminto, jadi dia harus dilem, jangan dipaku. Nanti kalau dipaku nanti terlihat bagian pakunya itu. Jadi hanya cukup dilem aja seperti ini. Setelah itu kita rekatkan ya, kita samakan, kita pastikan dia sama. Lalu kita tekan-tekan menggunakan lap boleh atau apapun boleh itu. Nah, kita pukul-pukul seperti ini biar bagian-bagian yang kurang nekan, nah itu langsung kena. Nah, penting sekali nih, saya pernah menggunakan cara seperti ini, memang harus dipukul-pukul ya, karena kita sistem rangka. Berbeda kalau kita sistem tidak rangka ya, jadi dia full semuanya di lem, cukup ditekan-tekan gitu ya cukup. Nah, kita rapikan untuk pinggiran-pinggirannya menggunakan trimmer dengan mata strike bit yang ada bearingnya ya, kita trimmer semuanya. Nah, untuk bagian plywood, kadang-kadang plywood itu kalau kita potong menggunakan table saw ya, itu atau sikul saw, itu kadang-kadang suka ada yang keluar-keluar ya kan, kalau plywoodnya jelek ya. Karena saya jujur aja, plywood yang saya pakai ini bukan plywood untuk furniture ya, tapi lebih ke yang ada dijual material ya, jadi berbeda ya kualitasnya. Jadi kalau kepakai itu kurang suka-suka krok-krok, nah kayak gini, jadi kita lewatin aja, jangan di trimmer, karena kalau pakai mata strike bit dia bakal ikut groak gini ya, ngikutin, karena mata strike bit itu kan ada bearingnya, itu dia mengikuti alur yang udah ada. Ketika alurnya itu ada jeglokan atau coakan, itu dia ngikut, jadi kemakan juga, jadi sayang, jadi rusak dah lemari kita. Nah seperti itu, jadi diingatkan lagi tuh, ditandahin kalau perlu ya, kalau ada yang cokan-cokan seperti itu, biar nanti kita lewatin. Nah seperti itu tadi saya lewatin, karena ada yang gompal atau cewek seperti itu. Semuanya sama ya caranya seperti itu. Tips dari saya itu seperti itu ya, kalau kita belinya di material-material biasa ya. Karena tempat saya itu jauh juga ya untuk beli material-material untuk khusus furniture. Ongkir pun juga jadi mahal ya, jadi ribet ya. Saya ambil yang gampang-gampang aja lah, pakai plywood yang dijual di material. Oke, langsung ini adalah bagian alas bawah ya, alas bawah dan alas atas juga sama aja. Saya lem, ini buat bagian rangkanya. Rangkanya itu harus dilem, lalu kita paku ya, biar lurus. Pakunya karena ini plywood kadang-kadang suka melengkung ya, triplek 12 itu pasti melengkung. Jadi harus kita ratakan benar-benar dia rata. Kita menggunakan F30 untuk peluru yang akan kita tembakan. Kita pasang dulu di ujung-ujungnya dulu, baru nanti kita ratakan ke tengah-tengahnya.
Mohon maaf ini videonya memang agak lama karena memang saya ingin menjelaskan sedetail mungkin tentang sistem knockdown-nya, karena saya tidak menggunakan minifix ya. Saya menggunakan baut tinat atau baut cangar ayam ya biasa disebutnya. Biasanya dipakai buat son-son itu. Buat salon-salon tuh biasanya pakai itu. Nah, ini nah itu bagiannya ada yang dilebihkan ya, ada yang maju ke tengah karena nanti itu ada kan tempat LED strip ya. Nah, yang di atas itu kan ada LED strip tuh. Nah, itu nanti akan dipasang di situ. Jadi saya bikin coakannya seperti itu tanpa menggunakan trimmer, dan dia udah ada tempatnya nanti di belakang. Seperti itu. Karena saya tidak pakai housing ya. Jadi langsung kayak gitu aja biar untuk menghemat budget juga. Nah, ini untuk bagian samping. Nah, saya tandain. Bisa ditandain seperti ini langsung, bisa juga kita ukur menggunakan meteran. Jadi terserah yang mau cara mana, pasti caranya pun juga akan sama hasilnya. Seperti itu. Nah, setelah kita tandain lalu kita potong ya menggunakan table saw, dan kita beri stopper seperti ini ya. Biar nanti ketika sudah dapat yang pas, jadi berulang-ulang kita bisa buat ya. Seperti ini kurang lebih. Nah, itu berulang-ulang banyaknya sambungan-sambungan karena saya menggunakan bahan-bahan sisa, jadi tidak terbuang, jadi bisa digunakan. Nah, langsung kita tutup seperti ini. Nah, tekniknya itu di sini ya. Ketika kita menggunakan baut ceker ayam seperti ini atau baut tinat seperti ini, itu harus ada penahannya. Jadi nanti alas sampingnya itu akan dikasih penahan juga yang ukurannya pun juga sama seperti dia. Ya kan, karena kita udah buat berulang-ulang ini. Seperti itu ya, ini untuk tulangan-tulangan tengah. Saya akan memberi contoh. Ini dia yang akan saya gunakan dalam baut tinat ya. Baut murnanas itu juga bagus ya untuk knockdown seperti itu. Nah, karena saya adanya ini, jadi saya pakainya ini aja. Tapi ini udah sangat kuat ya. Kalau kita knockdown cuma pakai skrup ya, kalau skrup itu knockdown itu kan dipasang, dibongkar pasang, nanti dia akan longgar. Gitu ya. Jadi gak gigitnya kurang. Makanya saya menggunakan baut tinat seperti ini. Jadi biar kata dibongkar pasang terus, dia akan tetap gigit kuat ya, karena dia ada murnya, baut dan mur. Nah, seperti ini baut ceker ayamnya langsung akan kita tempelkan. Seperti itu nanti dijepit ya. Nah, nanti ini yang ngejepit ini akan menjadi stopper biar si baut tinat itu ketika kita lepas itu nggak ikut kedorong keluar gitu ya, jadi tetap tertahan. Nah, seperti ini ketika ini masuk dia nahan ya kan. Kalau misalkan dia udah masuk kan dia bisa lepas lagi tuh kalau kita lepas. Nah, ini akan kita tahan menggunakan triplek tebal 12 yang kita potong sama ya, selebar 4 cm. Nah, nanti kita akan bor tembus. Kita akan bor biar tembus. Jadi dia bisa nahan ya, ketika kita mau buka atau buka pasang itu dia nahan. Jadi ya, baut tinat seperti itu ya, ada ceker-ceker ayamnya. Ceker ayam itu nanti akan masuk ya ke dalam. Nah, ini saya menggunakan mal-mal yang saya bikin aja dah. Yang kayak gini ya, saya tanda-tandain. Biar ketika kita lubangi sebagian kiri dan kanan itu sama. Atas bawah pun juga sama. Seperti itu. Jadi nggak berubah-ubah. Mohon maaf ini kurang jelas ya, karena memang keterbatasan tapi tidak menghalangi kita untuk tetap berkreasi
berkreasi dan berkarya seperti ini. Nah, ini dia, kita bor sampai tembus ya, bor sampai tembus. Untuk alasan itu saya juga pakai triplek tebal 4 ya, jadi ketika kita pasang ketutup dengan triplek tebal 4-nya itu dia nggak apa, selevel gitu sama yang dinding kanannya, dan dinding kanan kirinya itu jadi selevel. Kalau kita pakein triplek tebal 4-nya yang di bawahnya ya buat penutup. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dia akan masuk gigit. Nah, ketika kita lepas, dia ikut lepas, dia mundur. Nah, itulah tujuannya kenapa harus nanti dibor lagi. Untuk untuk contohnya aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dia akan lepas kan ketika kita mundurin. Kedorong ya. Saya coba lagi ya. Bisa dilihat. Nah, nanti harus ditahan tuh kayak gitu. Nah, nanti fungsinya penahan penebalnya itu seperti itu. Dia akan menahan dari bautnya itu masuk. Setelah kita pastikan dia masuk ya, baut-baut dan murnya itu, baru kita tutup seperti ini. Oke, kita pasang juga bagian kirinya, kanan kirinya, atas bawah semuanya harus dipasang. Kalau menggunakan baut baut murnanas itu lebih simpel malah menurut saya. Nggak pakai buat rangka bagian belakangnya lagi penutupnya. Karena dia kalau murnanas itu dipakainya di luar, bukan di dalam. Berbeda dengan baut tinat seperti ini ya, atau baut ceker ayam seperti ini, dia masangnya di dalam karena dia akan ditarik dan cakar itu akan menahan. Setelah udah kita pasang ya, nah lalu kita buat ini tempat untuk saklar ya, saklar stop kontak saklar ya. Ini cetekan-cetekan gitu ya. Nah, ini saya pahat aja. Setelah saya jigsaw, saya pahat. Saya rapikan lagi, akan saya tes ya. Nah, ini bagian-bagian paku-pakunya kita bengkok-bengkokin aja. Nah, ini dia saklarnya. Saklarnya tunggal aja satu karena kan lampunya cuma satu. Nah, untuk bagian belakang ini nanti akan tempat strip LED-nya itu ada ya. Nempel di belakang bagian belakang itu. Nah, ini saya bolongin untuk bagian kepala, karena strip LED ini kan yang bentuk kabel ya. Jadi trafonya itu dia trafonya bisa masuk. Jadi ketika ada kerusakan pun gampang. Kita bisa bongkar, kita pasang lagi atau bongkar pasang. Nah, jangan lupa ditandain bagian saklarnya, nanti kan kita tutup. Tutup kita agak bingung kan, tentuin mana nih. Jadi kita tandain seperti ini biar ketika sudah ditandain kita bisa bor, lalu kita pakai trimmer juga bisa, pakai jigsaw juga bisa, atau gergaji kita cuak-cuak dikit bisa juga. Nah, lalu kita tandain triplek tebal 4 dan triplek tebal 12-nya. Kita potong ya untuk alas-alasnya. Potong, saya jadiin satu aja biar cepet ya. Potong seperti ini. Jangan lupa potongnya itu dilebihkan, karena kita nanti akan kita trimmer ya. Potong lagi untuk bagian alas.
Untuk bagian dalam itu kita menggunakan melaminto dan bagian luar itu menggunakan triplek tebal 4 aja. Kalau melaminto itu harus dilem aja, kalau triplek tebal 4 itu dipaku dan dilem menggunakan lem putih ya. Kurang lebih nanti akan ditutup seperti ini. Ini dia strip LED-nya yang akan kita sambungkan ke saklar. Ini adalah colokan ya. Saya pakai 2 colokan seperti ini karena tujuannya biar nanti ketika ada kerusakan di bagian LED-nya, saya tidak perlu lagi mencabut saklarnya itu. Jadi cukup strip LED aja kita tarik, lalu kita copotin, atau kita mau ganti dan sebagainya macamnya ya. Kurang lebih seperti itu. Kita pasang seperti ini. Tujuannya gitu kalau saya pakai colokan-colokan yang kayak gitu. Biar fleksibel aja kalau lagi benerin. Kalau lampunya mati, kita bisa ganti aja tanpa harus mencabut semuanya. Ini cara masangnya seperti ini ya. Ini banyak dijual di online ya dengan harga 2000-an. Kita sudah dapat yang seperti ini ya. Udah standar SNI merek Prococo. Kalau untuk instalasi kabel ini cukup seperti ini aja ya. Pasa dan netralnya terus ya, yang kita putus itu adalah bagian pasanya. Pasanya kita putus. Lalu kita sambungkan ke saklar, kurang lebih nanti akan colokan seperti ini. Ya. Kita colokin, coba ya, kita nyalain. Nah, ya seperti ini. Pencet, nah nyala. Berarti sudah berfungsi dengan baik. Mekanisme instalasi listriknya sudah berfungsi. Oke. Kita rapikan lagi bagian pinggir-pinggirannya menggunakan mata straight bit ya, kita trimmer semuanya biar bersih, biar rata dan presisi. Dan diingat lagi kalau ada cowokan-cowokan yang menutup ya, pada saat mentrimmer kita lewatin lalu kita tempel. Nah, untuk bagian dalam kita menggunakan melaminto, jadi harus ditempel menggunakan lem kuning ya. Lem kuning bukan lem putih ya. Kalau lem putih nggak bisa nempel yang lama. Kalau lem kuning dia lebih cepat ya. HPL pun juga makinnya lem kuning. Pasang semua, kita lebihkan ya. Jangan terlalu irit ya. Dengan teknik full rangka seperti ini kita sudah bisa menghemat lem, sudah menghemat bahan. Ya, kayu-kayunya kita bisa menghemat. Karena kita yang menggunakan itu yang akan menjadi dinding kita itu ada melaminto tebal 3 dan triplek tebal 4 ya, plywood tebal 4. Itu yang akan menjadi dinding. Untuk kekuatan gimana sih? Tetap ya kuat untuk menggunakan sistem full rangka ini. Apalagi full rangka ini menurut saya sangat cocok sekali buat di bagian kitchen set gitu yang digantung-gantung itu sangat bagus. Kenapa? Karena dia udah enteng, jadi tidak membebani tembok ya. Udah enteng, udah pada gitu kan buat naruh-naruh bahan. Nah, ini untuk bagian hambalan-hambalan seperti ini aja ya. Nggak beda jauh dengan yang biasanya. Nah, karena ini ada bracket besinya, jadi saya buat bolongan-bolongan gitu ya, 2. Nanti akan ada besi 10 mili kalau kurang salah. Kalau nggak salah ya 10 mili atau 8 mili gitu, saya lupa yang saya pakai.
Nah, ini kita potong untuk bagian penutup hambalannya. Cara buat hambalan pun sudah ada ya di video saya sebelumnya. Caranya sama, cuman metodenya aja yang beda mungkin ya. Metode pemasangannya nanti akan saya bahas lah di video yang khusus ya untuk cara bracket-bracketnya itu udah berbagai macam ya cara-caranya masang bracketnya. Maupun saya akan beritahu cara yang paling terbaik dan kuat ya, yaitu adalah penggabungan antara bracket kayu dan bracket besi. Menurut saya itu bisa sangat kuat ya, karena saya pernah buat itu, muat 20 kilo juga masih kuat itu hambalan yang saya pernah bikin. Lalu kita tutup dengan triplek tebal 6. Ini tebal 6 yang saya pakai. Saya tutup dengan triplek tebal 6. Dua sisinya semuanya ya, karena kan ini hambalan jadi nggak pakai melaminto. Karena ini posisinya di luar. Nah, ini saya akan buat bracketnya ya, bracket dari kayu ya, bukan plywood ya. Kalau bracket saya lebih suka pakai kayu karena lebih kuat ya. Saya buat cowakan-cowakan ya menggunakan miter saw. Lalu nanti di tengahnya saya bolongin ya. Lalu saya masukin besi yang 10 mili yang nanti akan kita pas masang kita levelin juga ya ke bagian hambalannya. Nah, bagian hambalan yang tadi kan itu tengah-tengahnya dibolong ada 2. Nah, itu nanti besinya itu akan tembus masuk ke situ. Nah, dia akan menahan. Jadi kekuatannya ada di kayu juga, di besi juga. Jadi dia nggak meleot-leot ya. Apalagi ini kayaknya hambalan ini paling cuman buat bukan yang berat-berat mungkin ya. Buat orangnya ya, mungkin buat pajangan kah atau piring-piring kecil atau gelas-gelas itu masih kuat dan aman. Lalu saya paku ya, saya paku dan saya lem dan saya sekrup. Dipaku, dilem dan disekrup. Itu adalah cara untuk mengikatnya biar dia kuat dan tidak meleot atau patah. Nah, ini saya membuat pintu-pintu ya, pintunya juga sama ya, dirangka dengan triplek tebal lebar 5 ya. Saran saya menggunakan triplek lebar 5 ya kalau untuk membuat pintu rangka, jangan dengan lebar 4 ya, karena pas kita menggunakan engsel sendok itu kan 35 mili ya kan, terlalu riskan. Jadi lebih baik menggunakan triplek lebar dengan 5 ya. Kalau tebal itu ya tebal 12 karena kan nanti akan ditutup dengan melaminto tebal 3, lalu triplek tebal 4, jadi kurang lebih 19 mili dia dapat ya kan. Nah, itu sudah cukup ya untuk engsel sendok ya, untuk baik itu lebarnya ataupun ketebalannya itu udah sangat cukup. Nah, jangan lupa dilem dan dipaku sama aja, ini seperti kita merangka untuk bagian bodi itu sama cara merangka dan membuat pintunya juga sama aja. Setelah itu semua sudah selesai, lalu kita lapis semuanya ya. Kita lapis bagian hambalan, kita lapis menggunakan, kalau Anda menggunakan AVL boleh, menggunakan PVC sheet juga boleh, terserah Anda, ataupun Anda cat. Nah, di bagian hambalan yang ada strip LED-nya saya kasih cowakan ya, karena nanti dia biar nggak ngalingin. Karena kan ini panjangnya agak panjang ya, panjang 1 meter, jadi ini lebar 30 cm, jadi panjang 30 cm itu hambalannya, jadi dia akan ngelebihin ya ke situ lewatnya. Nah, ini saya menggunakan engsel sendok yang saya katakan tadi, harus menggunakan untuk pintu kalau pakai sistem rangka ya lebarnya 5 cm, jangan 4 cm, terlalu riskan. Seperti ini aja, lalu kita luruskan menggunakan siku
ya. Lanjut kita skrup semua pintu seperti itu ya, karena ini pakai 2 pintu. Nah, jarak antara engsel sendok dengan pinggiran itu 5 mili ya. Saya pakai 5 mili seperti ini. Itu harus hati-hati ya kalau tidak menggunakan mal-malan, karena bisa melejit ya kalau kita lagi ngebor pakai engsel sendok, kita melejit. Sebaiknya pakai mal-malan. Karena saya sudah biasa, jadi saya nggak pakai mal-malan lagi, langsung aja, yang penting kita stabil. Nah, langsung kita pasang aja kabinetnya. Nah, untuk pintu-pintu ini memang saya buat dia lebih lebar. Tujuannya seperti ini. Nah, tujuannya nanti akan ada kita cuci ya. Kita samakan. Jadi kalau misalkan lebarnya itu lebihnya 4 mili, berarti sarang 22 tuh potong. Atau enggak 3 mili juga nggak masalah kan? Seperti itu. Nah, cara saya seperti itu potongnya. Untuk bagian pintu itu belum dilapis ya. Kalau dilapis pasti lecet karena gesek-gesek ketika saya cuci. Nah, ini adalah tahap pemasangan ya, menggunakan baut yang saya kasih tahu ya, baut ceker ayam atau baut pinat. Nah, ini sudah dipasang seperti ini. Kita bisa menggunakan bor ya untuk muternya, untuk capek muter bautnya. Capek kita pakai alat mesin, kalau nggak ada ya pakai manual juga bisa. Seperti ini. Nah, saya ada alatnya, jadi saya pakai aja alatnya untuk mempersingkat ya pemasangan. Nah, cara masang itu harus itu ya, baut yang depan dan belakang. Yang tengah itu paling belakang. Karena apa? Karena kalau kita pasang baut yang tengahnya duluan, nanti bisa miring-miring. Kalau depan belakang udah pas, tengah sudah pasti ngikut ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, nanti ada bagian, nah itu melamin bagian belakang penutup belakang itu saya belah dua. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ada hambalan yang akan mengalingin ya, ngalingin atau enggak nutupin lah. Nah, ini saya buat coakan juga ya untuk bagian sisi-sisinya ya, biar nanti dia bisa masuk seperti itu ya. Coakannya 4 mili, kalau tripleknya 3 mili, kita buatnya 4 mili. Nah, ini adalah bracket L-nya yang saya katakan tadi ya, yang akan menutup dari sambungan atau pertemuan antara melaminto atas dan melaminto bawah yang saya potong 2. Tujuannya apa saya potong 2 seperti itu? Agar ketika di packing dia menjadi lebih kecil ya, lebih kecil dan lebih ringkas. Jadi kalau misalkan kita buat ini untuk dijual online, itu cocok banget ya, karena pertama kita pakai bahan plywood ya kan, bukan pakai bahan particle board atau MDF seperti itu yang gampang rusak. Nah, setelah semuanya dipaskan ya, lalu kita pasang ya pisar-pisarnya yang kita rakit. Tinggal kita pasang pisar, lalu kita pasang bracketnya. Bracketnya adalah seperti ini ya, yang sudut 45 derajat seperti ini, yang sudah pasang ya. Nah, untuk bracketnya ini kita pakai 18 mili ya, jangan 12 mili, terlalu tipis. Nah, 18 mili itu yang paling pas dah. Nah, kita pasang semuanya, dirasa sudah kuat dan lurus. Nah, baru kita pasang nih. Bracketnya itu lebih kecil dari kabinetnya. Tujuannya nanti biar dia bisa digeser-geser ke kanan, bisa ke kiri. Nah, inilah setelah jadinya kurang lebih seperti itu ya dalam punya. Bagi lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kreatif.